terlihat membaca benda. Disebutnya apa? Bagian kecil dari benda yang masih bisa kita raba, kita rasakan. Karena ada kata partikel. Partikel. Kita sebut ini partikel. Partikel adalah bagian kecil dari sebuah benda yang masih kita bisa raba dan kita rasakan. Partikel masih bisa dibelah lagi, Pak? Masih bisa dibelah jadi apa? Di atas atom. Ini bukan orang IPA nih, nggak sekolah SMP pula. Pak, pernah dengar kata-kata gini? Molekul. Contoh, haus ada H2O enggak? Gitu, H2O. Mbak jajan bakso depan masjid, marah tukang bakso. Mas, beli bakso gimana? Emang kenapa kurang NaCl? Itu garam. Di sini ada juga bagian pantry itu ya, nyiapin banget luar biasa. Sekarang saya telah lebih dulu tentang masalah pikiran. Bapak Ibu sekalian, kalau training suka ada ini nih, ada permen, misalnya Kopiko, oke? Permen ini saya tumbuk Pak halus. Kalau permen itu saya bilang sebagai sebuah benda, saya tulis permen, benda. Saya tumbuk halus. Yang halus itu sebutnya apa? Ayo, kali permen halus bentuknya disebutnya apa ya? Sabuk, apa? Ada nama lain saya sebut bubuk. Ada orang butiran, butiran. Ada apa lagi? Serbuk, butiran. Kalau dulu kita sekolah, SMA kan mindsetnya gitu. Jadi teman-teman sekalian, jadi respon setiap stimulus kejadian sangat tergantung dari mindset itu. Sama Pak, belajar itu gini, belajar apa? Langsung Pak mental. Tapi saya mau sesuatu yang baru, mungkin ada manfaat. Kayaknya Pak, Anda nyerapnya lebih oke. Kerja sama juga Pak, kalau kerja jadi beban, kerja lagi. Selesai Pak, beban juga. Kalau kerja, kerja ini amanah. Kerja juga aktualisasi diri. Kerja juga bagian dari ibadah. Bapak itu tergantung dari respon. Kalau satu kerja Pak, saya itu kerja senang memberi manfaat buat banyak orang. Kalau manfaat kan apa bahagia luar biasa. Jadi senang Pak kalau kerja ada manfaatnya. Orang mati gitu. Nah Bapak, Ibu sekalian, kalau kerja artinya ya amal total. Ya kan, ya tergantung dari mindset kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, paradigma ini jadi penting. Ada masalah pikiran. Ini yang paling bawah. Tempatnya lihat tadi di bawah Bapak Ibu. Ini ada di bawah, namanya paradigm, mindset. Jadi yang melandasi cara berpikir kita adalah yang namanya mindset. Sering kan kata mindset, paradigma itu. Kalau ada system, orang bilang tadi mindset. Jadi teman-teman sekalian, segala tindakan dalam kehidupan ini sangat tergantung dari mindsetnya kita. Contoh, bangun jam 3 Pak, macam-macam responnya. Atau bangun jam 3, tipis doang, udah selesai. Ada marah-marah, ya Allah, tidur ini gimana sih, mau tidur marah. Tapi ada yang lain Pak, teman saya, pas jam 3 bangun, alhamdulillah. Kenapa? Allah sayang dengan saya. Dia langsung tahajud kalau itu sekali. Itu kan respon dari kalau di kantor, misalnya di kantor, bos marah, langsung bikin status, hanya Tuhan yang tahu siapa yang salah. Padahal bos marah begini, kenapa sih? Bosnya gini, bayangkan teman-teman, ada kerjaan kita harus kerjain, nggak dikerjain, marah nggak kita sebagai bos? Ya marah, Pak. Marah, jadi gini teman-teman, kalau Anda ngerti motif orang kenapa marah, telusuri dalam ada backgroundnya, Anda akan bisa merespon marah itu dengan oke. Pak, makasih, mohon maaf, saya yang melalui. Saya akan kerjakan, selesai teman-teman sekalian. Ini karena distortion sama generalization terjadi ke otak kita jadi negatif. Jadi saya nggak salahkan Bapak Ibu negatif, tapi ada ketika pikiran negatif, cari dulu Pak, ada nggak yang belum lengkap? Kita semua kalau lengkap baru menjadi keputusan. Karena apa? Negatif itu nggak bagus, kan kita bilang kepada positif, itu nggak bagus. Oke, Bapak Ibu sekalian, lebih dalam lagi kehidupan itu
negatif. Jadi maksud saya, sering kami awasi mau nggak masuk, yang tadi kita pahami itu. Yang tadi apa? Kita responnya negatif. Makanya Pak, ketika mau marah, mikir dulu sebentar. Pasti ada yang tanya belum pernah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya orang tua, dia marah, pasti punya alasannya. Buat Bapak Ibu nih, Bapak Ibu yang udah punya anak, kalau anak-anak kita marah, karena saya sama anak Bapak Ibu. Anak kita perempuan pulang malam Pak, dia nggak izin, nggak tahu dia kemana, kan marah kan. Tapi marah kita karena kita sayang kan. Tapi respon anak, marah banget, cuma tulis statusnya. Orang tua yang tahu perasaan anaknya. Karena responnya beda. Pak, kalau kita bilang mau kita marah, kita awal-awal, kita boleh, itu ada aturan, ya. Marahnya beda. Beda. Dia responnya bagus nggak lah? Karena marah kita beda, karena ada poinnya. 50. Baru sadar Pak, 50. Coba melakukan 10 tangan. Satu tangan berapa? 5. Kalau 10, 5 kali 10, 50. Dari mana 100? Oh, sadar. Pak, sifat otak ketiga selalu menggeneralisir, memberikan kesimpulan tanpa dipikir. Gitu, cuma nggak ada di orang tua langsung kesimpulannya begitu. Langsung aja Pak, berarti luas. Padahal jadi ada DS, ngaput, ada tersebut bias, ada juga yang namanya apa tadi? Langsung bikin klasifikasi, bikin kesimpulan namanya itu namanya yang ketiga itu ada generalization, generalisir. Pak, karena 3 hal ini sering kita merespon distorsi. Baterainya. Ini dulu ya. Jadi distorsi. Jadi Bapak Ibu ketika orang ngomong masuk, nggak semuanya bisa masuk Pak. Artinya apa? Karena apa? Kamu tahu orang nggak fokus, tahu. Ini saya ngomong ini bisa jadi semuanya belum tentu paham sama. Nah, yang ketiga yang parah Pak. Tolong jawab dengan serentak nih. Rame-rame jawab. Pertanyaannya simpel kok. Oke, pertanyaannya nih Bapak Ibu. Tolong jawab. Berapa jumlah jari tangan kita? Berapa jumlah jari tangan kita? Belum. Kalau 10 tangan berapa jumlah jarinya? 100. Saya ulang lagi. Kalau 10 tangan berapa jumlah jarinya? Ngerti maksud saya? Otak Pak cuma punya sifat menghapus yang nggak penting. Ketika dalam hidup Anda begitu, ngomong ke orang, nggak semuanya sampai. Yang terjadi apa? Orang salah paham dengan ceritanya. Kenapa nggak paham? Itu satu dulu tuh, dilation. Yang kedua, dengan Mbak siapa? Dipur. Dipur saya kasih tulisan dalam kertas. Kemudian tulisan itu dibacain, tapi jangan dilihat. Bapak terus saja sampai ke belakang itu. Terus ngomong kan, tulisannya coba ngomong Pak. Sama nggak dengan yang asal di bangku sama ke belakang? Bisa jadi teman-teman sekalian berubah total. Karena otak punya sifat yang kedua, punya distortion. Distortion itu bias. Ketika masuk, semuanya masuk. Paham maksud saya? Ketika orang ngomong, semuanya bisa kita pahami. Itu namanya wudhu. Ya kan ya, masuk. Dia wudhu. Kebayang bangun tidur sejam 3 Pak sholat. Kan batal ya tidur. Sholat Pak gak diterima Pak. Ngerti maksud saya? Nah, Bapak Ibu sekalian, sedetail apapun dalam kehidupan, kalau saya suruh cerita sesuatu Pak, nggak bisa detail. Karena apa? Otak punya sifat yang namanya dilation. Saya tulis dilation. Ini ya, ini otak ya. Namanya dilation. Dilation itu delete, menghapus. Tadi kan hapus ya Pak. Orang jelas tahu kalau sholat wudhu, tapi nggak ceritain. Tapi kalau saya ngomong apa adanya, bangun yang 3, saya tahajud, kan bangun, masuk Allah Akbar. Iya, terus mandi. Itu mandi telanjang, aku saya yakin. Karena apa? Nggak pakai baju kan? Kalau sholat subuh lebih parah lagi, Pak. Kalau ke sini, itu
ngapain ya? Dari bangun pagi, sampai di masjid ini, ngapain aja? Silakan cerita. Mencoba. Namun kebetulan alhamdulillah saya selalu bangun jam 3 pagi. Saya sempatkan tahajud, mandi, kemudian berangkat ke kelas. Kebiasaan saya memang menunggu sampai suruh, kemudian saya sambung kedua. Jadi kemudian langsung tadi persiapkan kompas Pak Ridwan, ganti baju, lalu Tepuk tangan buat Pak Arif. Oke, Pak Arif sudah ngomong hari ini bahwa sholat tahajudnya sama sholat subuhnya tidak sah. Saya ulang, sholat tahajud tadi sama sholat subuhnya tidak sah. Sebabnya apa? Tidak. Nah, ini sumbernya Pak Arif. Pikiran adalah tempat yang hias. Ini pikiran menarik teman-teman sekalian. Sumber negatif thinking, sumber positif thinking kita ada di dalam pikiran kita. Oke, saya ulang, sumbernya dari sini semua. Respon kita terhadap segala sesuatu adalah hasilnya dari pikiran kita. Bapak Ibu, pikiran ini yang unik. Ini punya kelemahan, punya penyakit lah gitu ya. Punya kebiasaan yang nggak bagus. Ini sambil contoh dulu. Ini bisa ada interaksinya. Tes. Nah, saya mau cerita, boleh nggak ada yang ngomong di sini? Takut. Biar saya Pak. Oke, Pak Arif cerita dong Pak Arif. Dari tadi bangun pagi. Terus sampai apa sih biar dia? Wah, gitu. Saya dapat nasihat dari seorang penjual tanaman di Ragunan. Saya lapor, Pak, tanamannya sendiri apa ya sebulan lalu mati. Bapak jalan berapa kali? 2 kali pakai solar, dia mati Pak. Harusnya 2 hari sekali. Tapi kalau kebanyakan mati juga. Artinya apa? Banyak orang tua sangat proteksi sama anak, terlalu manja ya, tapi bukannya hebat malah membutuhkan karakter. Memang di rumah harus ada program pendidikan buat anak-anak. Oke, Bapak sekalian, pertanyaan saya yang berikutnya, dari mana tindakan ini berasal? Sebelum kita berbuat, kita lakukan apa? Ya, niat. Mikir dulu kan? Coba, aja. Saya mau dari rumah, hari Minggu mau ke sini, mikir kan lewat mana, naik apa gitu kan, jalannya mana. Jadi sebelum kita bertindak, yang keluar adalah pikiran kita, Bapak Ibu. Tidak begitu, Pak. Pak, sampai kerja aja sibuk juga tuh Bapak Ibu. Saya mandiri baca bulan itu hasil. Ada seorang pejabat ibu banyak. Gambul, ibu pejabat. Gambulnya tinggi banget. Ini kalau kamera masuk kayaknya nggak kelihatan. Dibawa lamaran. Pak, semuanya lamarannya masuk kemana? Ya ampun, ibu mau ngelamar di buah begini. Bukan buat saya, buat anak saya. Bayang nggak Pak? Melamar kerja sampai emak bapaknya yang ngajarin. Hati-hati juga bisa berubah. Ya Bapak Ibu sekalian, karakter menentukan nasibnya. Oke, kalau lihatnya kalau kerja, rajin, pantang menyerah, sigap, proaktif, jangan ditanya, jangan selesai, harus begitu. Kalau anak sulit, kalau anak kuliah pas sampai nangis Pak, saya bilang, dia harus tambah kuat. Datang Pak, diputusin bapaknya, jadi tambah kuat, biar pengalaman Pak. Maksudnya apa? Jadi kalau mau bagus Bapak Ibu, didik anak-anak kita jadi karakter yang bagus. Pantang menyerah, jangan cepat jatuh, jangan cepat apa ya, minta tolong. Anak-anak kan modelnya begitu jatuh, kita selain bangkunya, selain kursinya, kita mencari apa masalah. Kalau dia butuh sesuatu, jangan tolongin langsung kan, biarin aja di sendiri, Pak. Lama-lama akan tolong kita lebih hebat. Ini karena kita tuh sangat protektif. Apa-apa ditolongin terjadi apa, anak kita nggak bisa apa-apa. Hati-hati Pak. Anak saya Bapak Ibu, kalau udah 17 tahun saya kasih SIM. Maksudnya biar dia tersendiri walaupun perempuan. Karena apa? Saya pengen dia bisa sendiri Pak, mandiri gitu. Jadi harus bisa, harus kuat kemana-mana. Gak usah dilayani, kalau dia bisa sendiri layani. Mengurus KTP aja, jalan sendiri. Datang sekolah, jalan sendiri Pak. Ini kan kalau datang sekolah Bapak, yang sibuk siapa? Mak bapaknya. Itu dari SD ke SMP, yang sibuk siapa? Mak bapaknya dari sekolah kan. SMP ke SMA sibuk teman-teman, karena masih mau
harus. Rupanya tenaga anak saya diberangkatin putra. Rupanya dapat kebutuhan dari mainan yang saya cari itu. 2 paket sepatunya rohan. Disambung-sambung dia dipas sepatunya sampai rumah saya. Ini kenapa kiri dua-duanya sih? Sepatunya sama Pak kiri dua-duanya. Nah Bapak sekalian, saya masih mengumpulkan karena melihat masuk ke itu di ngobrol saya lihat ini, kok beda? Beda apa Pak? Baju ini beda yang lain. Oh iya Pak, sebentar dikasih kartu namanya. Saya ambil, saya baca Yulianto, manajer. Oh iya, Pak, matematik cuma 6 sekali jadi manajer. Manajer McDonald di Kalibata. Bapak Ibu sekalian, memang karakter wilayah itu cukup melayani Pak. Jadi artinya apa Bapak Ibu sekalian? Karakter menentukan nasibnya. Oke, ulang. Karakter menentukan nasibnya kita. Sama ya, pakai apa? Ayam burger. Oke, siap. Selesai. Nah, odorin Pak. Nah, saya ngomong begini. Bapak Tulang, saya bahagia tunggu Pak hari ini. Mohon izin Pak, jangan ditolong. Kalau saya itu habis jadi. Emang kenapa? Pak, maaf ya Pak. Makanan ini gratis. Tahu nggak teman-teman saya? Iya, Yulian. Saya juga apa ini istri pengen paket yang jumbo Pak, yang kentang ayam gede. Kan nggak mungkin, yuk tambah nggak mungkin. Ya, Yulian, kenapa Pak? Masih saya langsung kilas balik Pak. Jangan tuh nanti kok dibayarin, kenapa tenang aja. Saya mau bilang apa Pak? Karena mama di motor yang bayarin, ya udah gratis Pak. Saya kasih saya, Mas, ini happy meal 2. Loh kok cuma 2, kalau kita mana? Kita buat ceritain. Kalau bisa ceritain kan, nggak bisa, saya bayarin ke Yulianto. Iya, Yulianto lebih kaget lagi. Ya Allah, Bapak ingat nama saya. Kan bangga Pak di namanya. Dalam hati saya ingat, guru cuma ada 2 murid gitu. Murid yang paling pintar sama yang paling hadiah. Pak Ibu Pak Yulianto. Lalu apa Bapak Ibu? Anaknya ditarik, cium tangan. Kalau sholat itu kan gitu ya Pak. Biasa saya buat asli, sholat itu kan ada baik, salaman kan. Biasa saya bingung. Ini salaman Pak, saya tarik buru-buru. Ngomong masa lalu. Kaget juga. Nah Bapak Ibu sekalian, Yulianto semua ketemu saya. Oh Pak, ketemu Bapak. Kenal ini guru saya guru matematik di SMP. Kenal? Guru saya pesan apa? Dibisikin membayang tadi. Dibisikin lagi Yulianto ke temannya. Udah, dia ke belakang. Yulianto bilang ini, Pak, izinkan saya melayani Bapak ini. Pak, dia apa tadi? Oh ya, ini ya Pak, ayam. Ya udah, tadi beliin. Buat ada boleh kan ini juga biar nggak berebutan. Oke, beliin. Pas saya ke McD, rupanya kalau mau dibentuk paket, rupanya harus beli 7 paket Pak. Jadi baru dari 100 paket. 7 kali 2, 14 paket. Kan nggak mau saya beli semua. Saya bilang, beli 2 paket dulu aja. Kamu mau ada. Nanti besok lagi beli lagi, saya beli tutupnya. Ya teman-teman sekalian, saya beli 2 paket, saya ke counter. Mbak, ada kartu layanan paket McD ya, yang happy meal. Ini saya bilang ya, burger sama yang ayam. Oh iya, ya disiapin. Ketika Mbak ini setelah ini, saya kaget jadi buka depan saya berdiri sopir, saya kenal siapa? Julia, murid saya. Kamu kaget juga, saya kaget. Pak Guru, udah guru main apa sih? Dari siapa namanya? Pak Guru, enggak kalau dia main apa saya? Pak Guru, saya lain lagi. Julia, Pak Guru. Kalau orang Islam kan apa? Tapak mejanya hijau. Saya lihatin, biasanya banyak kapur, udah rapi, udah bersih. Saya pembersih, saya Pak Guru, Yulianto lagi. Selalu ada 2 teh manis, teh panas, manis sama air putih. Saya tanya, siapa yang nyiapin? Yulianto, Pak. Saya mau membayar nggak teman-teman kalau saya dilayani dengan Yulianto kayak gitu? Guru-guru kira nggak Bapak itu? Saya tentang, dia paling kaya kalau di kelas itu yang terjadi. Pak Ibu, gara-gara itu Pak, dia lulus. Semua guru, apa ya, senang dengan caranya dia. Bapak Ibu sekalian, ketika anak saya yang pertama, yang ketiga yang gede ini umurnya kira mau 5 tahunan, yang kecil ini 4 tahunan. Dia kadang-kadangnya minta diajak ke McD. Pak, beli McD. Apa? Ada hadiah. Hadiah itu waktu dari sepatunya Ronald, digabung jadi sepatu. Ini luar biasa. Tapi kenapa Yulianto semua guru bilang oke, inilah.
Karena begini Pak, kalau kelas ada Yulianto, dulu lucu. Ingat dulu kalau ngajar kan dulu. Kalau sekarang kan lain Pak. Dulu ada apa? Papan tulis kan, sabu rotuk. Dulu apa tuh gitu? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dulu sakit cuma satu Pak. Apa? Debunya kapur. Saya kalau ngajar gini, mau nanya ini kapur di sekolah ini, kapur sarjana apa bukan? Iya kan, dari sarjana ya Pak dulu. Kalau sekarang orang pada nggak tahu dari sarjana. Dulu kalau sarjana nggak ada kaitannya Pak, dulu sih juga enak empuk. Tapi coba kalau ada kapur nggak ada merek yang susah tuh, dipegang blok hancur duluan. Karena keras-keras apa? Itu nggak beraturan, iri bulan saya bilang. Tapi kalau sarjana kualitasnya dijamin, pasti oke. Tangan kita bersih, gitu ya. Ya, oke. Nah, saya tanya pas lihat, udah bersih. Siapa hapus? Saya Pak Guru, Yulianto ngaku Pak. Itu nilai tertinggi itu mana? Lainnya 5, 4, apa tuh tadi? Nah, Bapak Ibu sekalian ketika lulusan dengan Dewan Guru itu antara kepala sekolah dengan guru-guru ngobrol kan. Kalau ada keputusan lulus, naik kelas, bukan keputusan wanita, tapi keputusan dari Dewan Guru. Apabila ada problem kelas 3A, ada Pak, murid saya satu namanya Yulianto, nilainya kurang. Untuk saat lulus, pas dilihat, bisa diakal ini, diambil nilai lain, dijadiin satu, karena nilainya bisa diatur. Oke, sekarang pertanyaan begini, siapa Bapak Ibu sekalian para guru di sini yang setuju Yulianto diluluskan? Tunjuk tangan saya, karena saya wali kelasnya. Guru saya yang lain tunjuk tangan juga, lihat dari mukanya ikhlas dunia akhirat. Kayaknya senang banget jual lulus. Padahal berapa guru nggak begitu Pak. Misalnya si Ajis, Pak Ajis lulus nggak? Wah, gitu aja diprotes karena batas ulangan. Tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, murid saya satu yang namanya Yulianto berteriak, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kenapa teman-teman pada tanya, itu kenapa sih Yul? Pas dilihat nilai itu ada, nilainya berapa teman-teman? Nah, pokoknya ini kaget ya orang yang luar biasa. Gue 7 diem aja, gue 9 nggak mau apa-apa kayak lu. Teman-teman sekalian, pada saat itu saya betapa merasakan bagaimana bahagianya seorang Yulianto. Saya gurunya Pak, dari kelas 1 sampai kelas 3, kamu banget nilainya berapa? Naik nilai bilang, 1, 2, 3, 4, 5, turun lagi. Mau 6 nggak bisa, turun lagi. Artinya apa? Hari itu dia dapat nilai yang paling berapa? Nah, kan nilai hitam Pak, bukan merah. Bangganya luar biasa. Kemudian nilainya dipajang gitu. Dan memang seumur dia di sekolah, kayaknya di saya begitu. Bapak Ibu sekalian, saya jadi guru Pak, saya lulusan dari IKIP. Tahu IKIP? 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 Orang dulu kok nyebut IKIP ada ceritanya. Tapi saya nggak cerita, waktunya habis. Bapak Ibu sekalian, karena saya lulusan dari IKIP, saya ngajar Pak. Saya ngajar di Al-Mu'in, MTSN Al-Mu'in, Polres Gada, Tangerang. Itu punyanya Bapak Haji Abdul Aziz Awan, sudah meninggal dunia beliau. Kemudian saya ngajar juga di SMP Islam Al-Amjad di Cipete, saya ngajar di sana. Saya ngajarnya Pak, matematik sama fisika. Nah, nggak ada hubungannya. Saya kuliahnya apa? Kuliahnya PIK, Fakultas Pendidikan, jurusan Administrasi Pendidikan. Ngajarnya matematik sama fisika, nggak ada hubungannya. Jadi memang nggak ada jurusan. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu saya ngajar di SMP Al-Amjad kelas 3, saya bagi kebiasaan ini ya itu harus dibangun dengan kekuatan kompetisi. Walaupun ada part teknik, jadi tapi part teknik lain yang lupa ada part, tapi ini satu dulu. Ini yang cara klasik yang umum orang lakukan. Jadi kalau udah lama jadi oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, kebiasaan kalau kita terus lakukan akan membentuk yang namanya apa? Sering sebutkan karakter. Di dunia pendidikan jadi penting. Karakter itu inherent. Kalau bahasa kita sih akhlak Pak, akhlak lah gitu. Akhlak itu udah reaksi langsung spontan itu yang dilakukan dari orang. Jadi udah inherent dalam badan. Karakter itu udah nempel banget Pak sebagai habit dia yang nggak pernah bisa dilepas. Itu karakter. Nah Bapak Ibu, karakter menentukan apa kita? Ini yang penting nih, makanya pendidikan karakter penting kalau di sekolah. Ini yang mulai maaf seperti itu.
Dia ngomong gitu, gua Ustaz ini. Ustaznya bilang begini, betul kalau kamu pengen bisa sesuatu, pengen apa ya, jadi kebiasaan, ulang-ulang 40 kali tanpa putus, dibilang gitu Pak. 40 kali. Makanya Bapak Ibu kalau Anda punya program pejuang subuh, putus sholat subuh di masjid, gitu ya. Itu harus konsisten 40 hari baru lulus. Itu pejuang subuh kan program gitu ya, 40 hari sholat di masjid. Itu Pak Yaya itu ceritanya lucu-lucu Pak. Ada orang Pak, ini 31 hari lagi, mau jalan atau sakit perut. Balik lagi Pak, lewat subuhnya, nangis lagi Pak, dia ulang dari awal. Jadi ujiannya memang begitu Pak. Katanya kalau orang udah 40 subuh udah luar biasa, apa aja kayaknya mau minta aja oke. Cobain Pak, itu susahnya luar biasa. Oke, teman-teman sekalian, sampai di 21 hari ini kalau 21 hari selesai, itu udah bisa ngendaliin diri. Ada kasus begitu Bapak Ibu. Saya punya guru fikih di waktu di madrasah, namanya Ustaz Haji Amsar. Ini guru galaknya luar biasa, galak bener, galak banget. Tapi lucunya di kelas saya ini nggak galak Pak. Bahaya banget, halus ngomongnya pelan-pelan. Saya tanya Ustaz katanya galak, kok pas agak galak. Dia bilang gini, waktu lo beruntung. Kenapa? Ini hari Jumat. Ustaz kalau Jumat itu jadi motif. Dari subuh udah zikir, udah sholawat, dan mau boleh marah. Karena apa? Dia pengen jaga kualitas khotibnya, biar energi bagus. Hampir begitu dia mau. Jadi dijaga, jangan lihat Anda istighfar aja. Karena apa? Dia percaya Pak, ketika dia ngomong karena bersih itu efeknya luar biasa buat dia. Ini adalah waktu di mana telur ketika keluar sampai menetas 21 hari. Ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah amuba. Amuba itu mikroba kecil untuk memecah diri secara sempurna. 21 adalah waktu dibutuhkan oleh sebuah luka untuk sembuh total. Ini luka kita kalau 21 hari. Dan kata orang juga, 21 adalah sembuh dari lukanya hati kalau kita makan. Kalau keterusan, ya teruskan juga kan kamu dengan lagi. Bapak Ibu, ini mujarab 21 hari Pak. Saya ke Adela itu anak adiknya Agit, Adela. Saya tanya, kok mati gelang? Bisa diterapis marah Pak Turun. Jadi kalau dia marah, gelangnya ditaruh sebelah kiri Pak, jadi tangannya bisa sedang terapis. Itu butuh berapa lama? Saya harus naruh ini 3 hari. Kalau 3 hari, berarti saya pindah lagi. Jadi cerita dia tuh kalau ada kenapa dia bisa hebat? Karena 10.000 jam. Dia bangun dari pagi sampai sore, ini aja Pak, swing golf aja, naik gitu. Saya punya teman di Malaysia, namanya Bapak Malik Poniman, teman saya di Kubik Leadership. 2 anaknya ini adalah perenang nasionalnya Malaysia. Dia latihannya berapa lama? 7 jam setiap hari. Dari jam 6 tuh udah berenang di kolam. Sampai nanti sore itu di situ. Bangun buat begitu Pak, diulang-ulang. Ini apa? Kita bisa jadi apapun kalau diulang-ulang. Itu orang yang bilang 10.000 jam. Saya ikut sertifikasi dari Stephen Covey. Ini orang Amerika, udah meninggal dia. Ilmunya banyak. Kalau Anda mau bangun kebiasaan, itu butuh waktunya 21 hari. Saya tulis sini Pak. 21 hari. Ini hari ya. Aja. Ada orang nih baca doa itu bukan sembarangan loh Pak, nggak sembarangan. Saya tuh baca di kantor, deg-degan. Emang kalau nggak biasa, susah juga. Tapi kalau udah biasa, lain sendiri Pak, udah lain lah. Udah makronya udah wah-wah banget itu. Kenapa? Kebiasaan. Nah Bapak Ibu kalau kebiasaan itu, ini buku dari Outlier. Kalau Anda mau jadi juara Olimpiade dunia, latihannya katanya mesti 10. Katanya mesti 10. Sorry, ini agak geser. Repetisi itu katanya 10.000 jam. Ini kalau kita mau jadi, misalnya mau jago main golf, itu Tiger Woods Bapak Ibu, itu latihannya seperti itu. Dia subuh bangun bukan sholat subuh karena bukan muslim. Dia kalau abang golf main stick, main golf aja udah.
Yang udah biasa subuh, jamaah subuh, tiba-tiba ketinggalan, nggak enak Pak. Kalau masalah bangun, nggak bangun Pak, bisa disetting program loh sebenarnya. Otak ini luar biasa. Coba aja kalau nggak percaya, bercanda dengan waktu dengan Allah. Allah, bangunan saya kan subuhnya jam 4 lewat 7. Bangun jam 4 lewat 1 gitu. Udah ngomong gitu aja. Ya Allah, bangunin saya jam 4 lewat 1. Jangan heran Pak, bangun. Bangun Pak kalau nggak percaya. Pas bangun, betul kata Pak Putul, jam 4 lewat 1. Sebentar, lewat gitu ya. Itu karena tidur lagi Pak. Tubuh kalau udah saking sangat biasa Pak, jangan heran kalau rutin jam 3 Pak, walaupun mau tidur jam berapa bangun, jam 3 juga bangunnya. Karena udah begitu, udah repetisi kebiasaan. The power of repetition. Anda bisa jadi orang hebat, orang apapun, jago apapun kalau diulang-ulang, gitu aja. Saya ngajar begini Pak, bukannya jago Pak, karena diulang-ulang LP, Neuro Linguistic Programming. Trainingnya 30 juta bayarnya seminggu. Ini hari ini saya sharing bagian kecilnya. Karena kalau udah dapat itu luar biasa, filter kita jadi lebih oke. Oke, saya lanjut dulu. Bapak Ibu sekalian, perilaku, tindakan itu action, termasuk ucapan kita. Tindakan kita tiap hari kalau kita lakukan terus-menerus akan jadi apa? Jadi kebiasaan, jadi habit. Jadi kalau melakukan sebuah ini the power of repetition. Kalau melakukan terus saja, ini jadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan, ringan nggak dilakukan? Ringan. Ingat awal-awal waktu dulu kita belajar sholat, susahnya luar biasa. Karena diulang terus-terusan, lama-lama Pak, yang namanya nggak sholat udah nggak enak rasanya. Itu udah hebat banget gitu. Kayaknya ada yang hilang. Itu saking ininya tuh, saking rentannya gitu ya. Itu bahaya banget. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau orang negatif coba di hidupnya, nggak enak banget. Nggak enak. Selain imun tubuhnya berkurang Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau orang nyimpen negatif itu ya, dia seperti numpuk racun dalam dirinya. Itu risetnya tuh, browsing aja. Pengaruh negatif thinking terhadap tubuh adalah ketika orang negatif itu dia menanam racun dalam tubuh. Jadi produksi racun jadinya. Itu nanam Pak. Hidupnya gelisah. Waktu kehidupannya kayak banyak sia-sia karena mikirin negatif dulu. Jadi kayaknya habis aja buat mikirin itu. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi hal yang paling penting kalau untuk posisi saat ini adalah bagaimana kita berpikir positif. Nah hari ini saya coba bahas dari situ dulu ya Bapak Ibu. Saya dapat ilmunya ini trainingnya 1 minggu. Ada namanya NL kesehatan, yang penting apa yang penting? Yang sering orang bilang, yang paling besar pengaruhnya buat kita adalah tetap berpikir positif. Dalam penelitian Bapak Ibu, hormon kortisol namanya, ketika orang marah itu langsung naik. Ketika naik imunnya langsung kurang. Makanya gini, ada penelitian orang marah 5 menit marah, imun tubuhnya berkurang 6 jam. Saya ulang, 5 menit kita marah, imun tubuhnya kurang 6 jam. Itu virus bisa masuk. Makanya kalau mau aman Bapak Ibu dalam kondisi COVID ini, ya jangan marah gitu aja. Kalau marah buru-buru istighfar, buru-buru jongkok, duduk tidur kalau perlu. Karena pengaruhnya besar. Ngebayang nggak kalau seharian emosi? Itu imun tubuhnya rusak Pak. Itu virus apa aja masuk Pak. Lagi buka komputer, ada virus komputer masuk juga Pak. Ya, gitu ya. Yang meninggal itu ada 16.521 data yang kemarin. Kalau di level dunia Bapak Ibu sekalian, ini 61 juta. Banyak kan, seluruh dunia ini 61 juta. Dan ini bukan sembarangan. Jadi kalau ada kegiatan, ya ini bagian dari ikhtiar ya Bapak Ibu. Saya pakai ini ikhtiar. Bapak Ibu pakai masker memang ikhtiar. Dan jangan dilepas. Ini bagian dari ikhtiar. Karena apa? Ikhtiar kita sangat tergantung dari hasilnya. Kadang-kadang ditinggal. Jadi sepele Pak. Hati-hati juga. Karena orang-orang yang sok belagu itu yang jadi kena, hati-hati juga. Tapi kenapa? Karena nanti ada ilmiahnya tuh, ada juga. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menanggulangi virus ini cuma satu, imunnya harus benar. Kalau virus masuk, imun kita udah oke, nangkal Pak, itu udah terekam, udah aman tuh Pak. Jadi kalau virusnya udah ke kita, terus dia bisa ngelawan, kita udah direkam tuh kode-kodenya, kayaknya udah aman yang begitu. Jadi yang namanya imun ini jadi yang penting adalah selain jaga makanan,
jaga tidur yang luar biasa Pak. Anak saya TK baru yang TK kecil itu ya, pengaruhnya besar Pak. Itu karena anak filter kosong gitu, jadi bisa nangkep apa aja. Nanti saya bicara masalah bagaimana otak bekerja. Jadi hati-hati kalau bicara dengan anak, karena nempelnya langsung dan nempel terus-terusan. Nah perkembangan ini jadi problem Bapak Ibu sekalian, karena apa? Sekolah jadi problem juga. Ya akhirnya apa? Saya manggil gurunya aja deh gitu daripada susah. Manggil bu gurunya aja, biar apalannya nggak hilang gitu. Kan ada target tuh Pak, surat Al-Fatihah, Qul Anas sampai harus dihafal kan. Kalau nggak ngajar susah sama bapak ibunya, nggak mempan. Malah diajak main-main Pak. Gitu. Jadi susah ya, kita memang ada pihak ketiga. Oke Bapak Ibu sekalian, COVID ini luar biasa. Di Indonesia itu udah sampai di kasus 532.000, kata terakhir kemarin. Kemudian jumlah yang sembuh, alhamdulillah banyak. Itu yang termasuk dengan konsep kerja dengan ibadah. Bapak Ibu, mudah-mudahan ya, belajar kita hari ini, bekerja kita dari dulu sampai sekarang akan kita lakukan semua menjadi ibadah buat kita semua. Oke, sampai sini teman-teman, ada pertanyaan, ada komentar boleh? Kalau enggak, saya mulai masuk. Pak, ini awal nih, ini baru permulaan Pak, ini baru permulaan, jadi belum masuk sesi. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan bahas kajian umum tentang masalah niat, ikhtiar, dan hasil. Fokus yang nanti saya sampaikan ini hal-hal terkait dengan masalah setting dari pikiran. Di masa pandemi ini, gitu, ini kan luar biasa ya Pak, COVID-19 ini udah berapa bulan. Saya juga di rumah kesulitan apa? Anak saya itu sekolahnya berantakan. Apalagi kalau yang anak TK-TK itu sekolah dari mana? Oh iya benar juga, tapi dia itu beberapa lama sholatnya. Waktu dia 1 tahun Pak. 1 tahun. Ini kalau dibuat ini begini. 1 tahun ya. Kalau dibuat kesimpulan Bapak Ibu, inilah kalkulasi anak waktu kita 70 tahun ibadahnya cuma 1 tahun. Maksud sunnah udah sholat kan takut tuh banyak masalah juga diambil itu ke neraka. Kalau ibadah cuma setahun apa jaminan kita masuk surga ini kan? Nah Bapak Ibu sekalian, ini sedikit kita dapat dari haji. Makanya jangan lupa niatkan selalu untuk ibadah saat kita bekerja. Jadi Bapak Ibu, saya tuh kalau mau berangkat bismillah niatnya ibadah. Kalau begitu teman-teman 20 tahun kita jadi ibadah. Kalau ada konsep kerja ibadah, teman-teman dia memang penting. Karena apa? Ingat, 1 tahun dulu ibadah itu berapa menit biasanya? 6, 5, macam-macam kan ya? Coba dari subuhnya nggak di masjid, ketinggalan di rumah aja. Allahu Akbar. Karena pagi-pagi baca surat kalau lagi prepara kan paling enak tuh. Ujungnya apa? Keluar-luar, cepet banget itu. Itu 1,5 menit habis cerita. Kalau dipastikan beda Pak. Air. Saya itu katalah Bapak Ibu, 3 menit orang sholat, 3 kali 5 waktu, 15 menit. 15 menit per 60 menit per 24 jam kali 70 tahun Bapak Ibu sekalian. Saya punya hitungan 354 hari kita ibadah. Saya ulang, 354 hari kali 70 tahun itu pas balik langsung usolli pada maghrib, kalau di maghrib ke lahirnya. Maksud pas balik langsung sholat kan gitu. Itu dari 0 tahun. 354 hari itu artinya satu tahun. Kita meninggalkan dari bayi ke sholat. Mau dihisab, Allah udah ada yang belum? Yang belum masuk hati kan? Bekerja, santai, jalan, tidur, berpakaian. Ada yang belum? Mandi, kategori berpakaian, digabung. Ada yang belum? Mau mikir, sampai tiap hari mikir kan? Ya, main, nggak semua orang main. Apa? Kebayang. Oh, baca. Nggak semua orang baca, Pak. Nah, ada yang baca, tapi nggak semua orang baca. Ini yang itu lazim orang lakukan selalu. Hah? Oh, sholat. Saya bilang apa? Beribadah. Oke, teman-teman, ini lazim. Memang harus lakukan. Apalagi perintah agama. Pertanyaannya, berapa lama kita ibadah? Itu pertanyaannya.
Kalau kita sholat satu waktu, yang ketiga Bapak Ibu, selalu dia nggak pernah lupa makannya diatur. Kalau dia makan apa, buahnya dulu dimakan, baru yang lain. Kalau kita kembalikan, di buah dulu Pak. Yang kedua, dia nggak pernah tiga yang namanya kacang badam. Kacang biasanya kalau udah ada kacang, jadi kacang baru kami dulu. Yang kedua, selalu tidak pernah lepas yang namanya ikan. Ikan dimakan, tapi tanpa kepala. Kepalanya dibuang, kalau kita kepala yang makan, seluruh akar gitu. Kalau dia kepalanya tidak. Dan tidak mencampur daging dengan ikan. Karena ketika ikan dengan daging dicampur, katanya jadi racun. Apa satu diri saja. Artinya apa teman-teman? Makanan jadi sehat ya karena begitu. Itu ada penelitian kesehatan di Brazil. Kenapa orang yang pintar itu yang saya sebutkan. Oke Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, ada nggak yang saya belum sebut di antara sekian banyak dan aktivitas itu? Perintah. Nah, bicara makanan teman-teman sekalian, ini riset dari seorang profesor di Amerika yang pernah tinggal di Israel. Orang-orang Yahudi Bapak Ibu itu pintar-pintar. Namanya Profesor Carleon. Dia meneliti apa orang Yahudi pintar. Rupanya dia Bapak Ibu. Kalau ketahuan istrinya hamil, sang suami langsung beliin piano aja, disuruh main musik, main piano. Karena ada korelasi antara menekan musik dengan kesehatan kandungan. Kita bahas di akhir sesi masalah itu. Yang kedua Bapak Ibu, orang-orang Yahudi di sana, kalau ketahuan istrinya hamil, kemudian sang suami beliin buku matematik, ngobrol bareng, diskusi soal-soal matematik. Itu kenapa pintar? Karena dari bayi udah diajarin matematik. Kalau di kita tetap pintar, mainnya blow on, papanya blow on, nggak bisa diajarin. Bisa juga. Ya, sama suaminya, udah siap udah. Ayo cepetan, ini gedung aja terlambat. Buru-buru banget. Kita gerbang tuh ditampung. Gitu. Dia tetangganya juga mau lewatin ada tetangga. Pas ketemu, bajunya sama. Masuk lagi ulang. Kalau perempuan baju sama langsung minder Pak, masuk lagi tuh ganti baju. Tapi kalau laki-laki kalau sama gimana? Soulmate. Cuek aja. Kalau perempuan mah sama susah. Ini siapa yang pulang yang buka baju lagi? Bapak Ibu kenapa sang suami suruh cepet-cepet bukain pintu? Kenapa mau buru-buru? Ini di gedung. Makanya kita perlu makannya. Ya ampun. Motif perempuan kalau kondangan itu penampilan. Kalau laki dandan apa nggak makan. Kalau istrinya paling dari pagi nggak makan, saya nggak makan, malam makan. Jadi pada wanita asli ya, memang beda. Yang kedua ini, yang 2 tahun makan, 2 tahun. Yang lain 2 tahun. 2 tahun yang lain adalah ini berpakaian. Ini normal ya, normal. Kalau saya tanya, kalau laki perempuan mana yang paling lama berpakaiannya? Pasti perempuan. Pak Krisdayanti itu dandan 2 jam kata selebritas. Jadi Krisdayanti kalau kondangan 2 jam, itu bayangkan. Ada bapak nih, tahu banget nih istrinya kalau ke kondangan tuh dandannya lama. Jam 5 diketok pintunya. Ada apa? Apa nih? Ada apa? Mau ke kondangan kak? Mau? Ya udah, dandan. Apa? Tidak malam jam 7. Oh jam 7. Kok tidak sekarang? Bukan kalau dandan 2 jam. Benar teman-teman. Tak aja beli baju, tak aja moles-moles. Sisanya ngaca aja. Pas jam 7 ketok lagi. Kalau itu 4 tahun ngobrol. Kalau rata-rata kita ngomong 1,5 jam. Kayak apa lagi? Sakit. Flu pilek gitu ya. Flu pilek sakit fisik Pak. Ini nggak termasuk sakit hati kali itu. Itu 3 tahun. Nah yang lucu ini nih. Tahu nggak yang ini? Yang 2 tahun. Makan. Makan itu katanya 2 tahunan itu. Makan paling cepat gimana? Yuk, makan paling cepat gimana? Di malah yang makan. Kalau ada balai ada bodo, tempat resepsi pernikahan, itu makan paling cepat Pak. Itu makan cepat saya kira.
Nah ini sepanjang istri nemenin, Pak ini kopinya, dia duduk nih. Pak Ibu, padahal istri mau bercerita, kenapa ingat 21.000 ya? Pak memang harus begitu. Istri kadang nggak minta solusi kan, kayak kita ngomong doang kan. Nah kalau kita nggak pulang hanya, Mah satu hari kemana aja? Itu ditanya. Habis kayak ini, gitu. Itu ditanya cerita pagi-pagi tuh, pagi tidur pagi dengerin kata-kata itu. Teman-teman sekalian, ngobrol itu ada luapan lebih dari otak. Katanya nih teman-teman, semakin banyak kita nulis, umurnya makin panjang. Makanya dosen umur 80 Pak, karena mau tes terus, karena otaknya bergerak terus. Coba dia aja, atau ini yang dilakukan. Maka jangan diam Pak, ngomong Pak. Jangan ngomong sendiri. Jangan ngomong sendiri. Ini jangan ngomong sendiri. Oke. Apa ya? Tahu nggak? Gimana ya? Udah tahu nanya ya. Memang perempuan berkata apa yang diucap. Itu hebat wanita. Kita kan capek, gini, Pak capek ya. Udah tahu nanya kayak begitu kan? Tapi wanita pasti kita nggak sakit hati Pak dibilang begitu. Pak baiknya luar biasa. Pak mau minum apa? Tuh bayangin tuh. Kan baik kan? Kita bilangnya udah tahu nanya. Kalau kita kesel ditanya begitu malah kan? Enggak, ini baik. Artinya saya mungkin bilang Pak mau minum apa? Ditawarin minum. Kita sebut apa? Satu kata. Kopi. Nah, itu doang. Tahu nggak komentar istrinya? Hari pagi kopi, sekarang kopi. Orang boleh kopi. Ya kan? Pengalaman pribadi. Makanya bapak-bapak, kalau pulang di rumah, kemudian istri, kita duduknya di meja. Istri itu, kata-kata gue itu 21.000. Jadi orang bisa terus juga, saya bilang, ini bayar peminat. Banyak kan teman-teman? Sekarang pertanyaannya, bapak berapa kalau ngomong gitu? Hitung dari pagi sampai sore, ada malam. Kalau perempuan 21.000, tebak-tebakan. Bapak-bapak berapa laki-laki? Separohnya. Di bawah lagi Pak. Bawah lagi. Ayo tebak-tebakan aja. Berapa kata ayo? Perempuan 21.000. Bapak-bapak berapa? 5.000. Di bawahnya lagi. Kasih kurang, sedih banget. Kalau dapat ditulis berapa? 3.000. Jadi 7 kalinya perempuan, banyak. Kalau bapak dia pulang dari masjid, ya sampai rumah kan gitu. Karena banyak banget jamaah, kita capek kan sampai di rumah, kawan capek. Lalu assalamualaikum, salam. Kita langsung Pak pulang, disambutkan. Ini wajib. Aduh. Saya punya bapak ditinggal dulu sama istri, saya meninggal duluan. Saya disuka curhat. Dulu ada umi lo, waktu lo enak, ya apa-apa ada gitu ya. Ya, memang begitu kesepian. Dan Habibie itu dengan Ibu Aida kan luar biasa kehilangan. Berasa Pak. Sepi aja. Jadi saya dengan adik-adik di rumah sepakat. Ada yang kecil tinggal sama bapak gitu, jadi memang dia nggak dekat orang. Ada cucunya jadi laki juga, biar nggak sepi. Bapak Ibu sekalian, riset yang lain teman-teman. Kalau dihitung ya, jumlah ucapan perempuan dalam satu hari. Ini risetnya ada 21. Jadi perempuan kalau itu dari pagi sampai malam gitu ya. Dia tambah Bapak Ibu. Dia sedang juga masak terus sekalian. Udah berapa? 3 kerjaan. Sambil nyuci. Udah berapa? Udah 4 tuh kan. Bapak mah kopi berapa? 5. Kalau begini sibuknya harus kan suami tahu sendiri bikin kopi sendiri lah. Kopi kita paling sasetan. Kita tuang air itu selesai. Tapi teman-teman sekalian, luar biasa wanita. 5 pekerjaan selesai dengan sempurna. Itu hebat wanita. Coba bapak-bapak, coba dicobain. Pak ini kita suruh aja Pak ya ini belum selesai. Artinya yang hebat ketika berpikir adalah wanita. Karena dia sering banyak menggunakan otaknya. Makanya dalam penelitian, umur wanita lebih panjang daripada laki-laki. Kalau istrinya meninggal duluan, biasanya bapak, suami nggak lama lagi.
Kawin lagi, kawin lagi. Diem aja. Maskernya 8 lapis, diem. Rasanya nggak enak kan? Ngobrol tuh penting, karena ngobrol dalam konteks kesehatan adalah rilis. Rilis. Bapak Ibu saya tanya, ini ada riset dari, saya lupa namanya, saya baca dari majalah Femina. Kalau ada dua makhluk laki-laki dengan perempuan, siapa yang multitasking, yang bisa kerja dengan berbagai pekerjaan, laki atau perempuan? Perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak, lihat istri bapak kalau pagi, anak dua pagi-pagi pikirannya bercabang dua. Karena makanannya udah beda, satu suka manis, satu suka asin. Jadi anak dua-duanya nggak bisa sama. Terus seragam juga beda. Artinya apa? Pada hari itu, pagi-pagi istri Anda sudah bercabang dua pikirannya. Karena apa? Enak di sana, karena jalannya lebih lancar. Ya? Oke, perjalanan 9 tahun. Ini di jalanan. Yang lainnya ini tadi refreshing Pak, santai. Dalam hidup Anda, di 24 jam, kalau mau sehat katanya 2 jam minimal me time, waktunya Anda sendiri. Maksudnya refreshing buat diri sendiri. Terserah mau ngapain aja, mau bengong aja boleh, bengong aja udah refreshing. Mau dengerin musik, mau apa ya, mau jalan kemana-mana. Kayaknya ini pistol. Pistol yang bagus, kenapa? Main sama anak kecil, main sama anak sendiri itu senangnya luar biasa. Kalau saya yang enak adalah kalau subuh ketemu dengan orang tua, itu luar biasa energinya bagus. Jadi 2 jam buat diri sendiri. Kesana mau ngapain aja. Jadi gak terlalu stres. Oke teman-teman, hal lainnya. Ngobrol. Coba deh, satu hari gak usah ngobrol. Jalanan, warawiri dari tempat kerja ke rumah. Itu kalau rata-rata 3 jam per hari, 9 jam di perjalanan. Bintaro masih lancar lah, kalau Jakarta, parah lagi Pak Ibu. Waktu pembangunan jalan layang itu luar biasa, percepatannya jadi lamanya luar biasa. Kalau orang jalan gitu ya, orang jalan normal, 1 jam berapa kilo? Pernah ngukur nggak? Orang jalan normal, 1 jam berapa kilo? Rata-rata 5 kilo. Kalau ada jalan cepat, cuma setengah kilo satuan. Nah, kalau waktu dulu Jakarta lagi ada flyover jalan tuh luar biasa. Itu kayaknya kecepatan jalan kaki daripada naik mobil atau motor. Kalau parah banget itu pernah cepatan nyesot atau jalan kaki sebenarnya. Karena memang udah parahnya luar biasa. Itu kalau jam-jam kantor gitu. Makanya kalau saya punya teman udah pindah ke daerah, dia nggak mau dari Jakarta. Gitu. Semua. Jadi kalau di keluarga 5, TV 5 harusnya. Bahwa ada macam-macam. Tapi teman-teman, konsumsi waktu orang nonton itu lumayan banyak. Kalau dihitung teman-teman sekalian, nih, 10 tahun nonton televisi. Kalau rata-rata nontonnya 3,5 jam. Tapi ketemu MNC film India 4 jam. India kan 4 jam filmnya kan. 4 jam. Itu TPI doang. Tapi kalau Korea lebih mahal lagi kan. Saya pulang kerja, semua rumah sepi. Kalau itu salah di pojokan di kamar. Di sisi saya sama anak saya nonton televisi. Pas saya lihat di Korea, udah Pak saya nggak dilayani. Pak ayo buang sendiri. Udah langsung sambil langsung buang sendiri saya lagi sama Korea. Ya begitu Bapak Ibu. Kalau udah kecanduan susah. Yang ketawa sedang nonton Korea kayaknya. Oke. Nonton TV apalagi Bapak Ibu nih lihat. Oke teman-teman tidur. Yang berikutnya pikir apalagi selain tidur. Yang banyak Anda lakukan aktivitas dalam kehidupan ini. Jadi di rumah. Apa di rumah? Apain biasanya? Hah? Refreshing. Keren. Refreshing terus hidupnya. Kalau sekarang orang jangan lakukan karena ada YouTube. Tapi boleh saya bilang bahwa konsumsi waktu yang banyak itu adalah menonton televisi. Jadi teman-teman kalau di rumah tuh biasanya kan nge-track televisi. Ya karena YouTube kan nontonnya macam-macam. Saya punya anak lain-lain tuh. Ayah kecil nontonnya itu sekarang ini Silent Head. Saya nggak tahu saya pernah dari Silent Head. Itu anak saya pakai itu sekarang. Silent Head tuh. Kemarin ini ya waktunya memang masanya ada masa-masanya.
Kalau saya berita Pak, kalau istri saya Korea, anak saya ada bayi tidur apa kalau bayi itu tidur, malah cuma nyusu bangun gitu ya. Lama-lama teman-teman, average biasanya orang tidur itu 5 jam. Tapi makin tua umur kita jangan heran, makin berkurang tidurnya. Jangan heran suka sering bangun jam 2 jam 3. Itu kenapa? Ada rahasianya. Itu bukan sembarangan tuh bangun sedih. Teman-teman sekalian, kalau 5 jam Anda tidur, 5 jam. Makanya kalau Anda usia 70 tahun, tidurnya itu 15 tahun. 15 tahun tidur, bayangin tuh 15 tahun tidur. Ini belum termasuk tidur waktu dan sesi ini. Nah, tidur hitung lagi. Belum datang mulai tidur nih, ini baru masih segar. Tidak tidur itu lumayan. Kalau orang kantor nih, orang kantor lucu. Senin sampai Jumat tidur, kerja gitu, itu kacau balau. Pas libur Sabtu Minggu tidur terus-terusan. Sabtu Minggu tidur. Masalah kerja kita kan bisa milih. Tapi kalau keputusan Allah lain, ya di situ juga teman-teman sekalian. Maksud saya teman-teman sekalian, Allah kayaknya sudah mulai buat memang men-setting. Setiap orang punya peran masing-masing dalam kehidupannya. Dia dikerja di mana, saya pada di mana gitu. Kayaknya udah ada jalannya masing-masing. Bapak mau dari keluar, nggak bisa memang di sini dulu. Nah kalau gitu teman sekalian, tinggal kita nikmatin ya. Ini masalah konsep bekerja, di keyakinan saya Bapak Ibu sekalian. Suratan itu luar biasa, sudah datang memang dari yang maha kuasa. Oke. Yang kedua, ini masalah kerja. Yang kedua pertanyaannya, kegiatan apa lagi dalam hidup ini yang cukup makan banyak waktu selain bekerja? Ayo apa? Yang tebak-tebakan. Tidur. Berapa jam tidurnya? 8. Lama-lama Bapak Ibu teman sekalian di tempat kontraktor itu teguh dipanggil tukang tidurnya. Akhirnya apa? Dia keluar, dia bikin nama teguh. Dibuka tidur sendiri. Sampai saya ketemu terakhir jadi tukang tidur. Saya cuma bilang begini Bapak Ibu sekalian, kita masa sekolah, saya di Pidaya Muda itu ada tukang es doger. Umurnya 80 tahun masih sehat, masih ada dari zaman saya sekolah. Sampai sekarang masih jualan aja. Gimana apa? Maksud saya begini Bapak Ibu. Saya yakin bukan sebuah kebetulan, ini memang udah suara tantangan dirinya. Bahwa pada dasarnya setiap manusia itu seperti dikasih misi pekerjaan sendiri. Ada orang keluar kemana nggak bisa juga, memang nasibnya memang di situ kan. Bertahun-tahun di situ, artinya apa teman-teman sekalian? Kadang-kadang bicara pijit lah. Dia keluar Pak, keluar lagi, saya keluar keluar, karena bosnya dia naikin gaji, nggak didengerin, pokoknya dia mau buang jauh-jauh. Teman-teman sekalian, kemudian dia masuk ke perusahaan yang kedua, ini perusahaannya kontraktor di Jogja. Teman-teman sekalian, ketika masuk ya udah ngelamar biasa, karena administrasinya oke, dia terima lagi bagian admin, bagian akunting, bagian penggajian. Udah, setelah akhirnya 3 bulan, panggilan itu udah hilang. Akhirnya apa? Teguh kembali status sebagai pegawai lagi, bukan sebagai tukang tidur. Oke, teman-teman sekalian, berlalulah 6 bulan dikerja di sini. Sampai satu hari ketika dia ngaturin uang gajinya tukang gitu ya, jalan di proyek, ada yang jatuh. Biasa Pak jatuh begitu seleo. Dia kan refleks nggak enak jatuh kecil dipegang teman-teman, dipegang lagi ingat tangannya bergerak langsung. Selesai sembuh itu kan tadi yang jatuh. Wah dia bilang, lu bisa bikin perusahaan iklan, advertising iklan yang mau sama-sama di administrasinya. Diterima. Kalau ada panggilan pidik dari depan ditolak, pokoknya nggak mau terima. Dia pengen buang dia namanya status dengan pidik. Udah, setelah 4 bulan katanya udah nggak ada panggilan lagi Pak Patolo. 4 bulan selesai, udah nggak ada panggilan lagi. Sampai satu hari teman-teman sekalian, bosnya datang, megang lehernya. Orang bilang kita salah bantal gitu ya. Dia nulis di depan peluru gini, ya ampun ini leher dari semalam nggak hilang-hilang. Emang kenapa Pak? Tahu sakit gitu. Lupa dengan ini karena orang yang atasan, dia sampai ke sini Pak saya pegang dulu, saya periksa. Pas periksa teman-teman lihat ilmunya tuh, langsung tangannya bergerak sendiri mijit. Enak nih kita lebu gitu. Pak terusin terus, sembuh teman-teman sekalian. Nah bosnya bilang gila lu bisa mijit gitu ya.
Jadi kalau bos lagi perut disuruh sedikit lama-lama kecepat di sandal itu terus tukang tinggi. Lama-lama